warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan Waalaikumsalam warahmatullahi tentang dan wabarakatuh. diskusi pada biologi. Dari kelompok 8 ada Nadia Salsabila, Amalia Mudriatul, dan saya Nada Firdaus Ramadhani. Next. Apakah suara saya? Suaranya putus-putus. Oh ya, sebentar. Maaf, mungkin karena saya online masih ngamai. Apakah saya sudah terdengar? Sudah. Akan saya lanjutkan. Proses belajar siswa dapat mencapai hasil yang maksimal asalkan dalam pembelajaran diterapkan metode yang sesuai. Kebanyakan guru masih menggunakan metode ceramah dan menjadikan guru sebagai pusat sehingga mengakibatkan siswa menjadi pasif dan tidak dapat mentransfer konsep secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat agar siswa dapat mendapatkan pengalaman langsung saat proses pembelajaran. Salah satunya dengan guru menerapkan strategi pembelajaran berupa diskusi. Pada pembahasan ini, kelompok kami membahas mengenai strategi pembelajaran berupa diskusi pada pembelajaran biologi. Tujuannya yang pertama, meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif siswa kelas 11 SMA N1 Praia Tengah tahun pelajaran 2017-2018. Yang kedua, meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi, khususnya materi genetika melalui metode diskusi dengan media pembelajaran PowerPoint. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran biologi melalui metode pembelajaran diskusi berbasis lesson study. Yang keempat, meningkatkan prestasi belajar biologi terhadap materi ekosistem dan komponen pendukungnya melalui metode pembelajaran diskusi. Yang kelima,
mengetahui hasil belajar biologi melalui penerapan pembelajaran kolaboratif dengan metode diskusi menggunakan media gambar pada siswa kelas 11 IPA SMAN 1 Batang Cenaku tahun ajaran 2015-2016. Yang keenam, mengetahui seberapa jauh peningkatan prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan metode diskusi tipe bus group dan mengetahui perbedaan prestasi belajar antara kelas 10 MIA 1 yang menggunakan metode diskusi tipe bus group dan kelas 10 MIA 4 yang tidak menggunakan metode diskusi tipe bus group. Baik, untuk selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian RUS DKK yang memiliki judul Implementasi Metode Pembelajaran Diskusi Kelompok untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar Siswa, dan juga penelitian Sugio yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Biologi melalui Metode Diskusi dengan Media Pembelajaran PowerPoint, merupakan penelitian yang berjenis PTK atau penilaian tindakan kelas. Penelitian ini memiliki prosedur berupa siklus yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pada penelitian Luh Itis Ayu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuasi eksperimental. Penelitian ini adalah penelitian yang menerapkan metode pembelajaran diskusi berbasis lesson study dengan asesmen portofolio pada kelas eksperimen dan tanpa perlakuan dengan model pembelajaran secara konvensional pada kelas kontrol. Sedangkan pada penelitian MI, metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Metode penelitian pada penelitian Aristo yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kolaboratif dengan Metode Diskusi menggunakan media gambar terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 IPA SMAN 1 Batang Cenaku tahun pelajaran 2015 atau 2016 merupakan penelitian tindakan kelas dengan analisis secara deskriptif. Penelitian tindakan kelas dapat memperbaiki proses belajar mengajar di kelas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru atau peneliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terjadi pada dua bagian. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati dengan judul pengaruh penggunaan metode diskusi tipe bus group terhadap prestasi belajar biologi peserta didik kelas 10 MIA 1 SMA Negeri 1 Majene menggunakan metode eksperimen semu dengan desain penelitian berupa pretest, post-test, to group discussion, to group design. Eksperimen semu merupakan metode penelitian yang melakukan pengontrolan terhadap salah satu variabel. Terdapat kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Dilakukan pretest untuk melihat hasil belajar biologi siswa sebelum penerapan metode diskusi tipe bus group dan post-test. Untuk melihat hasil belajar biologi siswa setelah penerapan metode tersebut. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati dan Irmadani 2017 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Diskusi. Mohon maaf salah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh RUS DKK 2017 mendapat hasil bahwa penerapan metode diskusi berhasil meningkatkan keterampilan proses sains sebesar 6 dengan persentase 41% yang terletak pada
terletak di antara 40% sampai 55%. Pada kategori cukup terampil, pada siklus 2 dilakukan dengan maksimal dengan jumlah skor yang diperoleh siswa adalah 8 dengan presentasi 6,66%. Pada kategori terampil, sedangkan pada hasil belajar yang dilakukan pada siklus 1, target ketuntasan belum tercapai dengan nilai rata-rata 58,6. Persentase ketuntasan klasikal 38,70%, sedangkan peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 belum mencapai ketuntasan klasikal sebesar 85%. Hasil penelitian lain yang mendukung keefektifan metode diskusi adalah penelitian dari Sugiyo tahun 2014 yang mengkombinasi dengan media PowerPoint. Didapatkan hasil ketuntasan siswa pada siklus terakhir sebesar 100% dengan presentasi keaktifan pada siklus terakhir sebesar 94,11%. Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Luh Titis Ayu dan kawan-kawan, pada tahun 2014, hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitiannya, karena sebesar signifikansi yang diperoleh adalah 0,001 atau sangat signifikan dengan nilai rata protes kelas kontrol sebesar 66,67 dan kelas eksperimen sebesar 81,68. Sedangkan pada penelitian EMI 2017, hasil dari penelitiannya sudah sesuai dengan tujuan penelitian, karena pada siklus 3 diperoleh siswa pada siklus 3 ini adalah sebanyak 30 siswa atau 100% yang telah memperoleh nilai di atas KKM. Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Aristo tahun 2018, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut berhasil sesuai dengan tujuan penelitian, bahwa penerapan pembelajaran kolaboratif dengan metode diskusi menggunakan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas 11 IPA SMA N1 Batang Cenaku tahun 2015 sampai 2016. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa dalam kognitif dan psikomotorik. Pada penerapan pembelajaran kolaboratif dengan metode diskusi menggunakan media gambar, hal tersebut dikarenakan metode kolaboratif dalam pembelajaran lebih menekankan pada pembangunan makna oleh siswa dari proses sosial yang bertumpu pada konteks belajar sebagai satu proses membangun makna melalui interaksi sosial. Sedangkan dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau pesan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru memperkaya wawasan anak didik. Kegiatan belajar dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati dan Irmadani 2017, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut dapat dikatakan berhasil sesuai dengan tujuan penelitian, dibuktikan dengan perhitungan N-gain dan uji hipotesis menggunakan uji T. Uji menggunakan metode uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan setelah menggunakan metode diskusi tipe bus group pada kelas eksperimen antara sebelum dan sesudah menggunakan metode ceramah pada kelas kontrol. Untuk menguji hipotesis data penelitian menggunakan aplikasi SPSS, didapatkan hasil uji T kelas eksperimen dan nilai T kelas kontrol lebih kecil dari 0, yaitu sebesar min 33,417 kurang dari 0 dan min 17,748 kurang dari 0, yang berarti bahwa psikotes lebih baik dibandingkan pretest. Nilai T min 33,417 lebih kecil daripada min 17,748, yang artinya lebih besar perubahan nilai di kelas eksperimen daripada dengan nilai kelas kontrol. Dan hasil uji hipotesis pada tabel nilai signifikan kelas eksperimen dan kelas kontrol 0,000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan setelah menggunakan metode
metode diskusi tipe bus group terhadap presentasi belajar biologi pada konsep ekologi. Selanjutnya ada diskusi. Strategi dalam pembelajaran sangat perlu untuk dipersiapkan dan dipilih sesuai dengan kebutuhan materi yang akan disampaikan. Karena kesesuaian strategi dengan jenis materi akan mempengaruhi keberhasilan suatu proses belajar. Salah satu strategi pembelajaran adalah berupa diskusi. Metode diskusi dalam belajar adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada para siswa atau kelompok-kelompok siswa yang mengadakan pembicaraan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Kesimpulan dari review artikel pada kelompok kami, dari beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran berupa diskusi saja atau dikombinasikan dengan media pembelajaran lainnya dapat meningkatkan aktivitas, keterampilan proses, prestasi belajar, dan hasil belajar siswa. Berikut merupakan referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Ada 6 artikel yang kami review. Bisa dibaca sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dipersilakan apabila ada pertanyaan. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan mungkin? Apabila belum ada, mungkin Pak Basri monggo untuk memberikan tanggapan kepada kelompok kami. Oke, terima kasih. Yang lain tidak ada yang menambahkan? Ya. Tidak ada? Baiklah, jika belum ada, sambil nunggu tanggapan atau pertanyaan dari teman yang lain. Kelompok ini bagus tadi menyajikan tentang diskusi. Jadi metode diskusi dalam pembelajaran. Seragam tadi yang diangkat tentang data-data atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan diskusi dan sejak ada perubahan dari kurikulum yang lama menuju kurikulum mulai bergeser ke kurikulum KBK ya. Metode diskusi ini menjadi tren, jadi diunggulkan. Jadi sejak awal-awal perubahan kurikulum
diskusi ini menjadi salah satu metode primadona yang ada di pembelajaran. Dan tadi sudah disinggung dari penelitian yang ada, mulai dari penelitian kuasi eksperimen atau penerapan, kemudian ada PTK ya. PTK itu bukan penilaian ya, tapi penelitian. Penelitian tindakan kelas itu juga menggambarkan data tentang bagaimana posisi diskusi atau metode diskusi perannya dalam pembelajaran. Hasilnya bagus dan data penelitian yang disampaikan tadi. Tapi perlu diingat bahwa seperti yang disampaikan di bagian akhir tadi oleh kelompok penyaji harus disesuaikan dengan konteks pembelajarannya. Artinya kapan metodenya itu harus menggunakan metode yang lain. Ada kalanya pada saat kondisi, misalkan gitu ya, pada saat kondisi terbatas, maka misalkan pada saat praktikum ya, pada saat praktikum atau pada saat pengerjaan atau kegiatan dalam pembelajaran yang butuh dilakukan oleh siswa, namun kondisi alat atau bahan terbatas biasanya kan tidak menggunakan diskusi dan menggunakan simulasi. Jadi memang kita harus bisa membedakan biar tidak tumpang tindih antara diskusi dengan metode yang lain. Karena di metode yang lain itu memang di dalamnya juga ada komunikasi dua arah antara guru, antara pengajar dengan siswa. Nah, pemilihan-pemilihan ini yang harus kita pelajari dan kita sesuaikan. Tidak serta-merta kemudian semuanya harus menggunakan metode diskusi. Persis seperti yang disampaikan oleh kelompok penyaji di bagian akhir tadi. Oke. Menurut kelompok penyaji, metode lainnya selain diskusi, ada metode apa saja, Mbak? Yang sedang tren juga